Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta mempersembahkan Mutiara Pagi, The Power of Life. Dari Menara Kebun Sri Lantai 2 Jakarta, selamat pagi profesional muda. Di pukul 4:45 saat ini, kembali saya Ivan Ardian akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi, The Power of Life di pagi hari ini. Dan tema kita untuk kesempatan kali ini adalah banjir profesional muda. Apa bagaimana? Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini di 0213912252 dan juga di 0213925356. Baik, di studio Trijaya sudah hadir Mas Zainal di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya suaranya kecil sekali Mas Zainal ya. Kabar baik Mas Zainal? Alhamdulillah, selalu lebih baik. Alhamdulillah baik ya. Ini ada sesuatu yang menarik nih Mas. Jakarta dalam beberapa hari ini sepertinya terendam ya. Ya. Di beberapa lokasi banjir. Bisa Anda berikan penjelasan ini Mas? Ya, beberapa headline surat kabar itu ada yang mengatakan Jakarta lumpuh lagi gitu ya. Jakarta paralyzed again. Artinya sebenarnya kasus seperti ini selalu berulang dan Gubernur DKI mengatakan bahwa fenomena alam seperti ini itu sudah fenomena 5 tahunan. Iya. Artinya harusnya para penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang langganan banjir harusnya merasa tidak nyaman gitu yang pertama. Dan saya pikir korban harusnya sudah tidak ada karena banjir seperti ini sudah bisa diperkirakan gitu ya. Iya. Kemudian saya pikir saat ini bukan waktunya kita untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Tapi saya hanya ingin bahas dari salah satu. Saya beberapa tahun ini intens belajar soal satu bagian tubuh yang sangat kecil yang mungkin beratnya hanya sekepalan tangan gitu, otak Mas. Otak. Jadi gini, ada orang yang suatu saat dia ditimpa oleh satu bencana. Kemudian dia merasa aduh saya harus berhenti dari kena bencana yang seperti ini. Yeah. Tapi kemudian setelah bencana itu lewat, dia tidak pernah mau pindah seperti apa yang dia niatkan. Seperti halnya orang sakit gigi. Yeah. Kalau orang sakit gigi itu maunya gigi yang sakit itu dicabut gitu ya. Karena apa? Instan setelah gigi itu dicabut dia tidak akan sakit lagi. Tapi ternyata begitu dia sembuh dari sakit gigi, ternyata sayang juga ya kalau gigi seperti ini harus dicabut karena seumur hidup saya sudah ompong gitu. Akhirnya dia harus memilih. Gigi ini harus dipertahankan atau harus dicabut. Dan keuntungan apa atau kerugian apa yang bisa diambil, apa yang bisa ditimpakan pada dia ketika satu keputusan itu diambil. Yeah. Dan saya merasa banyak orang yang tinggal di daerah-daerah yang banjir itu merasa kenyamanannya lebih banyak dibandingkan susahnya. Jadi mereka sama sekali tidak mau pindah. Saya beberapa kali lihat nonton berita gitu ya. Yeah. Ada orang-orang yang memang sudah bukan lagi menerima banjir. Bukan lagi menerima banjir itu sebagai sebuah fenomena alam, tetapi lebih pada menikmati. Ada bukan cuma anak-anak kecil, tapi orang-orang dewasa yang berjingkrak-jingkrak, joget-joget itu di arena banjir gitu ya. Saya kira itu Mas. Cuman kalau melihat kondisi seperti ini, seperti yang Anda jelaskan tadi Mas ya, dalam kondisi banjir pun orang itu masih bisa merasa nyaman begitu. Nah ini kalau Anda melihat ini karena faktor apa begitu? Iya, ada satu, saya sampai sekarang masih yakin bahwa manusia pada awalnya itu membentuk kebiasaannya, tapi setelah itu kebiasaannya mengatur dia. Yeah. Jadi samalah seperti mungkin orang yang kecanduan merokok. Saya pikir pada awalnya dia belajar merokok itu mungkin dengan sedikit paksaan. Kalau saya jarang sekali ketemu dengan orang yang bisa merokok itu dengan sukarela, kemudian orang tuanya memang dari awal anaknya mulai merokok itu diizinkan. Yeah. Biasanya kalau dia mulai belajar merokok, kemudian ketemu orang tuanya itu seketika, walaupun ada asap
di dalam mulutnya itu dia telan. Kemudian rokok yang ada di tangannya itu dia sembunyikan di dalam kantong celana dan dia matikan di dalam gitu ya. Pengalaman ini Mas ya. Oke. Jadi jarang sekali ada orang yang sukarela belajar merokok seperti itu, apalagi diizinkan sama orang tuanya. Tapi setelah dia jadi kecanduan, hampir semua aspek dalam kehidupannya, seperti kalau habis makan atau sedang suntuk, kemudian sedang stres, itu ya dia timpakannya pada merokok. Jadi, awalnya manusia membentuk kebiasaan sampai akhirnya kebiasaan itu yang mengatur manusia. Iya. Dan ini apakah terjadi pada semua orang begitu Mas? Artinya jangan-jangan ini hanya terjadi pada suatu jenis orang-orang tertentu saja misalkan begitu? Saya kira ini fenomena yang secara umum ya. Hanya orang-orang yang sudah mengetahui bagaimana kerja otak itu yang kemudian dia bisa memanfaatkan pengetahuan dia. Mari kita lihat waktu kita masih kecil gitu ya. Waktu kita masih kecil, kalau kita lapar, kita haus, kita digatal karena digigit nyamuk, itu kita cuma punya satu cara berkomunikasi, menangis. Kemudian setelah agak dewasa sedikit, waktu masih kecil itu, ketika kita menangis, orang tua memberi makan padahal kita butuhnya minum, itu kita akan menolak. Kita akan menolak. Kemudian kalau kita lapar, kemudian dikasih makan, makanannya asam, kita juga nolak, karena nggak enak gitu ya. Tapi semakin besar, kita akhirnya selalu lebih banyak berkompromi. Lebih banyak berkompromi daripada kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini terus dipupuk, terus ditumpuk di dalam pikiran bawah sadar manusia sampai akhirnya itu jadi kebiasaan. Jadi ada orang yang memang setiap kali kalau ikut pelatihan motivasi, ikut ceramah agama dari satu ustadz terkenal, itu ada keinginan di dalam hatinya untuk berubah. Oh ya, saya juga harus melakukan hal yang seperti ini. Tapi kemudian begitu sampai dia di rumah, 1 minggu, 2 minggu kemudian, dia kembali lagi ke selera asal, dia kembali ke habitat asalnya gitu. Ya karena lebih banyak hal-hal yang tertumpuk di dalam pikiran bawah sadar dia, mengalahkan sesuatu yang dia tahu. Betul. Iya. Jadi memang segala sesuatunya memang dimulai dari diri kita sendiri ya Mas ya. Harusnya begitu. Apa yang kita miliki kita implementasikan dalam realita hidup kita ya. Baik, ini menarik sekali sebagai pembukaan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi Mutiara Pagi, kita dengarkan dulu informasi yang satu ini dulu. Mutiara Pagi, The Power of Life akan kembali sesaat lagi.